Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul metode pengalamatan. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada teman saya untuk membacakan materinya. Jadi bab 2 ada pembahasan konsep dasar pengalamatan. Pada dasarnya, mikroprosesor memerlukan cara untuk mengakses dan memanipulasi data yang disimpan dalam memori. Untuk itu, pengalamatan digunakan sebagai cara untuk menunjukkan lokasi memori yang ingin diakses. Konsep dasar pengalamatan pada mikroprosesor melibatkan penggunaan alamat memori sebagai penunjuk lokasi dari data yang disimpan dalam memori. Ada dua jenis pengalamatan utama pada mikroprosesor, yaitu pengalamatan absolut dan pengalamatan relatif. Pengalamatan absolut menggunakan alamat memori fisik untuk mengakses data yang disimpan dalam memori, sedangkan pengalamatan relatif menggunakan offset atau pergeseran dari alamat awal sebagai petunjuk lokasi data. Selanjutnya, selain itu, konsep dasar pengalamatan pada mikroprosesor juga melibatkan pemisahan memori menjadi beberapa bagian yang berbeda, seperti program dan data, sehingga memudahkan dalam mengakses data yang dibutuhkan. Seluruh konsep pengalamatan ini sangat penting dalam proses pengembangan perangkat lunak yang melibatkan mikroprosesor untuk memastikan bahwa data yang diakses sesuai dengan yang diinginkan dan terjamin keamanannya. Kemudian bagian B, jenis-jenis pengalamatan pada mikroprosesor. Pada mikroprosesor terdapat beberapa jenis pengalamatan yang digunakan untuk mengakses lokasi memori atau perangkat keras. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap jenis pengalamatan. Yang pertama ada direct addressing. Pengalamatan langsung adalah metode pengalamatan yang paling sederhana, di mana alamat memori yang tepat ditentukan untuk mengakses data. Misalnya, jika kita ingin mengakses data pada alamat 0 kali 1000, kita dapat menggunakan pengalamatan langsung untuk mengakses data di alamat tersebut. Kemudian yang kedua ada indirect addressing. Pengalamatan tidak langsung menggunakan alamat memori yang disimpan di register atau memori lain untuk mengakses data. Misalnya, jika kita memiliki data di lokasi memori yang disimpan dalam register A, kita dapat menggunakan pengalamatan tidak langsung untuk mengakses data pada alamat yang diarahkan oleh register A. Kemudian yang ketiga ada indexed addressing. Pengalamatan indeks adalah metode pengalamatan di mana nilai offset atau indeks ditambahkan ke alamat memori dasar untuk mengakses data. Misalnya jika kita ingin memiliki array data di memori dimulai dari alamat 0 kali 1000, kita dapat menggunakan pengalamatan indeks untuk mengakses elemen ketiga dalam array dengan menambahkan nilai indeks 3 ke dalam dasar 0 kali 1000. Empat, relative address. Pengalamatan relatif adalah metode pengalamatan yang menggunakan offset relatif dari alamat saat ini untuk melakukan akses data. Misalnya, jika kita memiliki data di lokasi memori yang berjarak 100 bit dalam alamat saat ini, kita dapat menggunakan pengalamatan relatif untuk mengakses data di lokasi tersebut. 5. Stack address. Pengalamatan tumpukan digunakan untuk mengakses data dalam tumpukan atau stack. Tumpukan adalah struktur data yang memungkinkan pengaksesan data dalam urutan terbalik dari urutan penyimpanan data. Saat data ditambahkan ke tumpukan, ia ditempatkan di atas elemen data sebelumnya. Pengalamatan tumpukan digunakan untuk mengakses data dalam tumpukan dengan referensi ke elemen atas tumpukan atau elemen tertentu dengan menghitung posisi relatif terhadap elemen atas. Selanjutnya, register addressing.
Pengalamatan register adalah metode pengalamatan di mana data disimpan dalam register internal mikroprosesor. Register adalah lokasi memori internal pada mikroprosesor yang dapat diakses secara sangat cepat. Register addressing sangat cepat dan efisien karena data langsung disimpan dalam register dan tidak perlu diambil dari memori eksternal. Selanjutnya, relative addressing. Pada metode ini, alamat data yang ingin diakses dihitung dengan menambahkan nilai offset yang ada dalam instruksi ke dalam lokasi memori relatif terhadap alamat instruksi itu sendiri. Metode ini sering digunakan pada instruksi percabangan untuk melakukan lompatan relatif terhadap alamat instruksi saat ini. Dalam pengembangan perangkat lunak, pemahaman yang baik tentang jenis-jenis pengalamatan pada mikroprosesor sangatlah penting karena dapat membantu dalam pemrograman perangkat lunak yang lebih efisien dan efektif. Kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis metode pengalamatan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari beberapa jenis metode pengalamatan pada mikroprosesor. Yang pertama, immediate addressing. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, tidak memerlukan instruksi tambahan untuk mengambil data. Yang ketiga, sangat efektif dalam akses data yang hanya digunakan dalam instruksi tertentu. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, memerlukan banyak instruksi untuk mengakses data pada lokasi yang berbeda. Yang kedua, hanya cocok untuk mengakses data kecil dengan jumlah yang sedikit. Yang kedua, direct addressing. Kelebihannya yang pertama, mudah dimengerti dan digunakan. Yang kedua, hanya memerlukan satu instruksi untuk mengakses data pada lokasi yang diberikan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, tidak fleksibel dalam mengakses lokasi data pada program. Yang kedua, terbatas pada jumlah lokasi memori yang bisa diakses. Yang ketiga ada indirect addressing, di mana kelebihannya yaitu fleksibel dalam mengakses data program dan dapat mengakses data pada lokasi memori yang tidak dapat dijangkau dengan metode pengalamatan lainnya. Kekurangannya memerlukan beberapa instruksi tambahan untuk mengakses data dan tidak efektif untuk mengakses data kecil dengan jumlah yang sedikit. Yang keempat ada register addressing, di mana kelebihannya sangat cepat dalam mengakses data karena menggunakan register dan juga efektif memproses operasi matematika pada logika pada data. Dan kekurangannya di mana yaitu memerlukan banyak register untuk menyimpan data yang dapat membatasi jumlah data yang dapat diakses. Yang kelima ada indexes addressing, kelebihannya yaitu fleksibel dalam mengakses data pada program, juga dapat mengakses data pada lokasi memori yang tidak dapat dijangkau dengan metode pengalamatan lainnya, di mana kekurangannya yaitu memerlukan beberapa instruksi tambahan untuk mengakses data dan tidak efektif untuk mengakses data kecil dengan jumlah yang sedikit. Keenam yaitu relative addressing. Kelebihan yang pertama fleksibel dalam mengakses data pada program. Yang kedua dapat mengakses data pada lokasi memori yang tidak dapat dijangkau dengan metode pengalamatan lainnya. Kekurangan yang pertama memerlukan beberapa instruksi tambahan untuk mengakses data. Yang kedua tidak efektif untuk mengakses data kecil dengan jumlah yang sedikit. Yang ketujuh yakni base addressing. Kelebihan yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua cepat dalam eksekusi. Yang ketiga mampu menangani instruksi dengan cepat. Kekurangan yang pertama batasan ukuran memori. Kedua keterbatasan dalam akses memori. Ketiga risiko terjadinya kesalahan.
Untuk kesimpulan dari materi kami, yaitu mikroprosesor memerlukan cara untuk mengakses dan memanipulasi data yang disimpan dalam memori. Pengalamatan digunakan sebagai cara untuk menunjukkan lokasi memori yang ingin diakses. Konsep dasar pengalamatan pada mikroprosesor melibatkan penanganan alamat memori sebagai petunjuk lokasi dari data yang disimpan dalam memori. Ada beberapa jenis pengalamatan pada mikroprosesor, yaitu direct addressing, indirect addressing, indexes addressing, relative addressing, stack addressing, register addressing, dan relative addressing. Untuk setiap jenis pengalamatan memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan saat melakukan pemrograman perangkat lunak untuk mikroprosesor. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis pengalamatan pada mikroprosesor sangatlah penting dalam pengembangan perangkat lunak yang lebih efisien dan efektif. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.